المختار فرج كربنا وأكدنا بسر الإسراء ورحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعان يا ربي بالمختار فرج كربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشركين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمختار فرج كربنا وعمدنا بالسر للإسراء يا الله يا رب بالمصطفى يا رب بالمختار wahai Allah Tuhan daripada Nabi Muhammad, farrij karbana, hilangkanlah kesusahan kami, hilangkanlah gundah gulana kami, hilangkanlah segala bentuk yang menakutkan dari diri kami. Ya Rabbi bil Mukhtari farrij karbana wa amiddana bisirril Isra, dan berikanlah kepada kami sir rahasia daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, begitu besar dan begitu agung peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah sesuatu yang berlebihan, bahkan sesuatu yang sangat pantas untuk kita mengagungkan peristiwa ini dengan berkumpul seperti ini. Falakal hamdu fajazakumullah khairal jazaa habibana al habib Muhammad bin Usain Ba'bud, al habib Muhammad bin Usain Ba'bud wal habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, yang dengan izin Allah mereka telah mengarang kitab cerita tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah. Kita mengambil keberkahan dari mereka, dan dengan izin Allah kita dikumpul malam hari ini. Wallahi ikhwani, yakin insyaallah Rasulullah gembira, Rasulullah bangga, Rasulullah senang. Pada malam hari ini kita berkumpul mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah yang Allah pertunjukkan lewat baginda Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, saat ini kita mulai kebingungan dan sedih melihat, dan ini insyaallah mudah-mudahan tidak terjadi di kota kita Palembang. Sudah banyak di beberapa tempat masjid dan mushola mulai kosong, orang mulai dihantui dengan ketakutan. Sampai tadi saya sempat ditunjukkan satu himbauan dari salah satu masjid yang cukup besar di Jawa Tengah sana, menghimbau kepada jamaah majelis. Pertama di situ diumumkan oleh mereka bahwasanya semua majelis di masjid besar ini di Jawa sana, Jawa Tengah, di Solo, tidak diadakan lagi.
Ya, diliburkan sementara dan jamaah untuk tidak bersalaman cukup macam ini be, kata dia. Ya mungkin di sana kondisi, mungkin di sana kondisinya seperti itu, wabah mungkin sudah terlalu banyak, wallahu a'lam. Tapi kita sedih kawan, sampai seperti itu keadaannya, ya sampai seperti itu. Bahkan di Palembang pun sudah ada beberapa ustadz atau ulama yang mungkin itu mereka punya pendapat, punya pandangan, kita hormati. Mereka pun sudah mulai menutup majelis. Padahal belum ada kabar atau berita yang mengatakan kita di Palembang, apalagi di daerah-daerah seperti ini, ada yang kena daripada penyakit tersebut. Justru Allah ikhwani, kita harus yakin-yakinnya dengan perkumpulan seperti inilah bala dan musibah itu akan diangkat oleh Allah. Karena kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah kita, dan Rasulullah SAW sudah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk mencari keselamatan. Bukan dari corona, apapun bentuk segala bala musibah yang ghaib yang tidak ketahuan oleh mata kita, panca indera kita, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, di antara hal yang paling penting yang kita bisa petik dari sekian banyak peristiwa daripada keagungan yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj adalah masalah keyakinan. Wallah, inilah yang sekarang ini menjadi musibah buat kita. Keyakinan kita dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul sekarang mulai tergeser. Banyak orang lebih ngerasa aman saat ini kalau dia sudah pakai masker, dia sudah pakai alat pembersih tangan, dia sudah masuk ruangan ini, atau dia sudah mengikuti program-program diaturkan oleh pemerintah. Boleh itu wallahi ikhwan, tapi sayang kalau keyakinan itu tidak muncul dari bukan mengikuti Rasulullah. Tapi kalau keyakinan yang muncul pada diri kita, ana ngerasa aman, ana ngerasa selamat, insya Allah kan aku sudah menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah, wallahi itu yang lebih sempurna. Kita tidak mengatakan mengikuti anjuran siapapun tentang medik, tentang kesehatan itu salah, itu boleh. Tapi jangan sampai itu yang menjadikan titik puncak keyakinan kita selamat. Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an dalam salawat ini benar-benar menjelaskan kepada kita ikhwani, dan bukan hanya beliau, banyak aulia, banyak ulama sudah menuliskan salawat untuk kita, yang mana salawat tersebut bisa menjamin kita insya Allah selamat dari segala hal yang buruk. Wallahi ikhwan, musibah corona buruk, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau keyakinan kita, ketawakalan kita sama Allah hilang, lebih musibah dari corona itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Fakhrul wujud ini angkat sengaja karena berhubungan juga ucapan salat beliau berhubungan dengan Mi'raj dan juga menyebut nama Buraq yang merupakan kendaraan yang dipakai Rasulullah saat Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan dalam salawat ini, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim. Ya Allah, bersalawat dan salam kami dan memberikan mohon keberkahan dan keagungan yang setinggi-tingginya kepada Rasulullah. Setinggi apa? Biqadri azamati dzatikal aliyah, dengan setinggi keagungan itu zat, yaitu Rasulullah SAW yang diciptakan Allah. Fi kulli waqtin wa hinin abadan, kami bersalawat dan taslim dan menyampaikan keberkahan dan segala macam kemuliaan untuk Rasulullah sepanjang saat, sepanjang waktu, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon. Ada dama alimta, sebanyak apa? Sebanyak engkau ketahui tentang jumlah makhlukmu ya Allah. Ada ma'alimta wa zinata ma'alimta mil'a ma'alimta ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salawat serta salam dan keberkahan dan kemuliaan ini kami peruntukkan kepada kekasihmu Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad, serta keluarga dan kerabat Rasulullah. Sahibut Taj, beliau Rasulullah adalah seorang nabi yang beliau memiliki mahkota, artinya pemimpin raja dari semua nabi dan rasul. Ditunjukkan Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad, nabi yang agung, nabi kita yang kita menjadi umatnya ikhwan, wallahi beliau adalah pemimpin semua nabi dan rasul. Sampai beliau pernah mengatakan tahaddusan li ni'mah Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fahr. Nabi Allah Adam dan semua yang datang nabi setelah Adam sampai Nabi Allah Isa, semua mereka akan berada di belakangku pada hari kiamat, kata Rasulullah. Dan aku tidak sombong tentang itu, kata Rasulullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah buktikan di Masjidil Aqsa, semua nabi dan rasul dikumpulkan Allah, mereka menunggu, bahkan di situ ada jumlah yang tak terhingga dari malaikat Allah. Mereka semua duduk menunggu kedatangan siapa? Baginda Rasulullah. Disebutkan tadi oleh Habib Muhammad bin Muhammad Ba'bud dalam kitab manduman beliau. Sampai di situ Rasulullah datang dengan Buraq yang disebut oleh Fakhrul Wujud dalam salawat ini. Beliau datang, semua nabi dan rasul itu berdiri ikhwani menyambut kedatangan baginda Rasulullah. Sahibut Taj, mahkota itu pertanda kepemimpinan. Beliaulah Rasulullah, pemimpin dari semua nabi dan rasul. Bukan Nabi Sulaiman yang dulunya raja, bukan Nabi Allah Yusuf dulu raja, tapi Rasulullah Nabi Muhammad, beliau raja dari semua makhluk Allah.
Sahibut Taj wal Mi'raj wal Buraq disebut oleh beliau dalam qasidah ini. Ketika datang Jibril diperintahkan Allah untuk mengumandangkan adzan dan melakukan qomat, dan di saat itu Jibril mengisyaratkan untuk semua nabi dan rasul membuat shaf. Wallahi ikhwan, tidak pernah terjadi di muka bumi Allah, di alam bumi dan langit, shaf yang terhebat melebihi kejadian Isra wal Mi'raj. Shaf yang diisi, antum bayangkan ikhwan, semua nabi dan rasul yang berdiri di shaf tersebut. Adam wa man dunahu, semua mereka berdiri di shaf tersebut. Lalu siapa imam mereka ikhwani? Imam mereka siapa ikhwani? Wallahi Rasulullah Nabi Muhammad SAW imam mereka. Semua mereka di belakang Rasulullah, Rasul yang jadi imam. Nabi yang paling akhir, Nabi yang paling bontot, tapi beliau imam. Ikhwani rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini yang penting kita petik saat ini adalah masalah keyakinan. Kita tadi baca bagaimana Rasulullah ketika beliau sudah balik dari peristiwa Isra Mi'raj, beliau bercerita kepada orang-orang baik kafir baik muslim. Singkat cerita di situ Nabi menyatakan, kalau aku telah diisrakan oleh Allah berjalan dari Masjidil Haram yaitu Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu aku naik ke langitnya Allah. Di situ semua orang kafir mereka mengingkari. Bahkan sebagian muslim yang masih lemah dikatakan ulama lepas imannya karena mereka bingung dengan apa yang disampaikan Rasulullah, tidak masuk akal mereka. Tetapi apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Walakin apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau itu ucapan Rasulullah, kalau itu tentang peristiwa Isra Mi'raj diucapkan oleh Muhammad yang lebih hebat dari situ aku percaya. Sallu ala Nabi. Dengan inilah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu Allah yang memberi gelar ini ikhwan, bukan Rasulullah. Allah yang memberi gelar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sebutan As-Siddiq karena beliau mempercayai apa yang datang dari Rasulullah walaupun tidak masuk akal siapapun. Bahkan beliau menegaskan yang lebih dari itu aku percaya kalau itu datang dari Muhammad ibn Abdullah, dari Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Silahkan dalam menghadapi masalah corona saat ini kita ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah atau oleh atibah, oleh dokter. Silahkan, itu pun tidak bertentangan dengan Islam, insya Allah. Perkara mencari kebersihan, ya, menjaga daripada kesehatan tubuh kita. Tapi kalau sampai di situ akan merusak ibadah kita, jangan terburu-buru kita mengikuti mereka ikhwani. Itu boleh saja terjadi kalau di tempat yang memang situ sudah terjangkit wabah yang begitu besar. Tapi di negeri kita tidak, di tempat kita Palembang ini insya Allah tidak ikhwan rahimakumullah. Dan insya Allah dengan berkat ini perkumpulan Isra Mi'raj Allah jauhkan dan Allah selamatkan insya Allah ta'ala. Kalau di tempat yang memang di situ sudah terbukti banyak menjangkit perkara ini, corona ini, silahkan mereka mengambil sikap untuk tidak banyak keluar rumah misalnya, tidak banyak hadir di perkumpulan seperti ini. Bahkan kita disuruh duduk berjarak semeter lebih, bahkan lebih dari segalanya. Salaman tidak boleh, segala macam tidak boleh. Bahkan musola jadi sepi, masjid jadi sepi. La wallah, itu suatu hal yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Naam, kalau memang sudah saya katakan tadi, kalau tempat itu sudah dikenal benar-benar ada berjangkit penyakit, itu pun memang syariat menganjurkan untuk tidak masuk ke tempat itu, dan di tempat itu tidak keluar dari tempat itu. Tapi kita tidak rasakan itu saat ini, alhamdulillah. Tidak ada alasan untuk kita untuk nutup majlis, tidak ada alasan kita untuk tidak ke masjid ikhwani. Rasul sudah ajarkan, kalau antum lakukan satu saja sunnah Rasulullah, misal setiap keluar dari rumah atau masuk rumah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah kepada diri kita dan keluarga kita, wallah selamat pasti insya Allah. Karena kita sudah pakai itu sunnah Rasul. Rasul yang mengajarkan assalamualaikum warahmatullah, keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah untuk kalian. Siapa yang ngajari kalimat itu? Rasulullah. Kita jalan keluar rumah pakai juga doa Rasulullah. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah, tahassantu billah tawakkaltu ala. Bismillah, dengan nama Allah aku keluar dari rumah, aku berlindung kepada Allah dan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kalau kita cuma ngucap ikhwan tanpa ada keyakinan di hati kita, mungkin musibah boleh jadi datang. Tapi kalau kita yakin dengan makna yang kita ucapkan, apalagi kita tahu ini ajaran Rasulullah, maka yakin ke ikhwan. Keluar antum ke masjid, apalagi untuk ke masjid, untuk ke majlis, jangan ada ragu, jangan ada takut. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tapi dengan catatan, memang tempat yang kita duduki sampai hari ini alhamdulillah tidak terdengar ada suatu yang musibah tersebut. Karena syariat memang melarang kita untuk datang tempat yang ada musibah. Tapi tidak ada musibah, tidak ada alasan untuk kita menjauhinya. Apalagi lewat majlis seperti inilah, lewat sholat berjamaah,
lewat memasyhurkan atau memakmurkan masjid dan majelis, maka rahmat Allah akan turun, bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim dalam salawat ini. Beliau mengatakan Rasulullah itu sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Rasulullah itu menolak segala macam bala, wabah, penyakit segala bentuk penyakit, kata beliau. Shallu ala nabi. Beliau Fakhrul Wujud tidak mengarang ini semua untuk keindahan la wallahi, tapi beliau orang yang mengenal hakikat keagungan Rasulullah. Orang yang sangat mencintai Rasul dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Siapa tidak kenal Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim? Beliau menegaskan ini, bukan saya. Dan banyak a'immah kita sudah menegaskan hal yang serupa. Rasulullah SAW jelas ini tulisan untuk bisa baca. Wadafi'il bala, menolak bala. Wong yang dekat dengan Rasulullah, orang yang banyak salawat kepada Rasulullah, orang yang menghidupkan dirinya ada pada diri Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dafi'il bala wal waba, yang saat ini orang ketakutan. Tidak perlu takut kalau antum memang ngerasa diri dekat kepada Rasulullah. Mak mana dekat dengan Rasulullah? Salawat jangan lepas. Hidup ke sunnah Rasulullah. Banyak-banyak sering menyebut, menceritakan tentang keagungan Rasulullah. Ini majlis wallah azim. Majlis ini agung ikhwani. Jangan kita tinggalkan. Majlis ini mengangkat sejarah keagungan Rasulullah yang diagungkan oleh Allah. Begitu banyak tadi kita jazakumullah khair jazaa Habib Muhammad bin Husain Ba'bud. 2 kalimat kita baca ya Rabbil Mukhtari farrij karbana, kita berdoa terus. Ya Allah, hilangkan kesusahan kami, hilangkan apa yang menghantui ketakutan pada diri kami. Itu diulangi terus dalam qasidah yang kita baca tersebut. Ikhwan rahimakumullah, keluar dari rumah baca bismillah, amantu billah, tahassantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Lalu dalam solat sendiri begitu banyak kita sudah dididik oleh Allah. Tinggal keyakinan ikhwan rahimakumullah. Ketika antum solat, mulai dari wudu, ya wudu itu sebelum mereka ngajarkan cuci tangan kita sudah diajari oleh Nabi. Bahkan Nabi ngajarkan ikhwan cara cuci tangan yang cantik, yang indah, menyela-nyelai jari tangan, menggerak-gerakkan cincin. Wallah ini sunnah Rasul, ajaran Rasulullah. Sebelum mereka gembar-gemborkan tentang itu, Nabi sudah ngajari kita. Cuma sayang sebagian kita tidak menjalankan ini sunnah Rasulullah. Bahkan Nabi ngajarkan cuci tangan pertama, lalu cuci lagi, diulangi lagi, nyela-nyelain jari. Sekarang baru mereka pertontonkan cuci tangan yang bagus model macam ini. Hei, Rasulullah udah ngajari kamu dari dulu. Rasul sudah ngajarkan dari dulu cara berwudu, cuci muka. Antum tidak usah bingung, tidak ada masker, tidak usah bingung. Insya Allah tidak perlu kita butuh masker. Insya Allah jalankan sunnah Rasulullah ketika wudu, istinsyak, istinthar, sunnah Rasul. Masuk ke banyu hidung, keluarkan. Wallah insya Allah dijaga hidung kita dari apa yang nak masuk ke burkan, tidak akan sampai ke mulut kita, tidak akan masuk lewat hidung kita. Yakin ini asrar ada pada sir Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun sunnah Rasulullah pasti menguntungkan kita ikhwan rahimakumullah. Dafi'il bala wal waba wal marad wal alam, menolak segala bala, segala wabah penyakit, segala penyakit kata beliau. Siapa? Rasulullah. Anda sudah pernah sampaikan minggu lalu ikhwan. Yathrib Madinah, sebelum dijadikan kota Madinah oleh Allah disebut Madinah. Yathrib itu kota Madinah dulu. Disebutkan juga tadi dalam peristiwa Mi'raj Isra Rasulullah, Malaikat Jibril sudah menunjukkan di kota ini kau bakal hijrah kepada Rasulullah. Tentang kota Madinah yang dulu masih disebut Yathrib. Kota yang penuh dengan wabah penyakit ikhwani. Penuh dengan wabah penyakit. Tidak ada orang mau hijrah ke itu tempat. Tapi ketika Rasulullah masuk ke itu kota, ketika Nabi Muhammad nginjek bumi kota Yathrib, maka turbah tanah kota yang dulu takut oleh orang mengandung penyakit, mengandung segala macam keburukan, menjadi turbatus syifa, menjadi debu yang membawa obat, menyembuhkan dohir batin manusia yang masuk ke tempat itu dengan berkah Rasulullah ila yaumil an, sampai hari ini ikhwani. Wallah, anak jalan kemarin sama Habib Nagib pernah umroh sana, beliau menjelaskan guru-guru beliau ngajarkan kalau beli buah, beli apa di sini tidak usah dicuci, langsung makan. Kalau wong yang mandang cuma dari kacamata kesehatan, oh ini berdebu, tapi aulia lebih yakin debu itu tidak akan menjadi mudarat ketika sudah pernah bersambung dengan Rasulullah. Karena debu itu akan nyambung sampai dulu pernah diinjak oleh Rasulullah itu tempat. Ikhwan rahimakumullah, kita perlu keyakinan kita tambahkan. Ketika sholat, antum sholat Allahu Akbar, dalam Fatihah malu kita sama Allah. Kalau kita ada rasa takut, minta tolong sama makhluk, minta tolong sama manusia dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan apapun ikhwan,
Kita dengan dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Minta tolong sama Allah. Kita ucapkan dalam salat, sudah dididik oleh Nabi. Singkat salat, kata ditutup, selesai salat Nabi ngajarkan lagi. Habis salat baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Semua minta keselamatan, itu doa ikhwani. Minta sama Allah sumber keselamatan dari Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, selamat zahir, selamat batin. Bahkan ketika adzan dikumandangkan tadi kita dengar, setelah adzan itu Rasul mengatakan doa bainal adzanain la turad, antara adzan dan qomat tidak ditolak doa. Nabi ngajarkan, silakan buka yang kita baca di majelis kita, Al-Adhkar Nawawi. Dalam hadis yang sahih disebutkan di antara doa yang dianjurkan Rasulullah, kita setelah adzan baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta keselamatan, minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah diajarkan Nabi, semua berhubungan dengan salat. Sekarang ikhwan, masya Allah, kebanjiran amalan. Ya, dari kiai fulan, dari habib fulan, dari ustaz fulan, wallah semuanya baik. Silakan. Tapi ikhwani, ana tidak ngalangi antum untuk ngambil dari siapapun amalan itu. Tapi yang sudah sama antum itu amalkan, tapi dengan yakin. Rotibul Haddad, Wirdul Latif, Sakran, Hizib Nawawi, itu semua sudah ada golap yang diajak oleh habaib atau kiai-kiai ngirim antum amalan-amalan tersebut. Dalam hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Abi Hurairah tentang seorang sahabat subuh hari habis sholat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam aku disengat kalajengking, tak kuat aku nerima rasa sakitnya Rasulullah. Apa kata Nabi? Cobalah kau semalam kalau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yaduruka syai', tak akan ada satu apapun mengganggu kau, kata Rasulullah. Adakah ini dalam Rotib Atos, Rotib Haddad, Wirdul Latif? Ada ikhwani. Jalankan, tapi jangan hati ghafil. Jangan kita baca ini dua hati kita tidak nyambung. Yakinkan sudah ini datang dari Rasulullah. Imam Haddad hanya mengumpulkan, bertambah berkah dengan berkat beliau nyusunnya. Begitupun Habib Umar dalam Al-Atos. Dalam banyak wirid-wirid yang diajarkan oleh salaf kita ikhwani. Wirdul Latif diawali dengan baca kulhu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ini pun datang dari Rasulullah. Hadis hasan sahih, hadis hasan sahih, sahih hasan. Ini hadis datang dari seorang sahabat Rasulullah, Hubaib bin Abdullah. Riwayat hadis ini keluarkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu an. Beliau pernah berjalan di malam yang sangat gelap gulita. Hari itu hujan deras, kata beliau. Gelap gulita, hujan deras. Aku berjalan menuju mencari di mana Rasulullah. Waktu itu kami hendak menuju ke masjid. Hujan deras. Waktu itu kami hendak menuju ke masjid. Ketika aku dapatkan di situ ada Rasulullah. Rasul pun berkata kepada kami, "Gul, katakan." Kami diam, tidak tahu apa yang nak kami ucapkan. Nabi berkata, "Gul." Sampai Nabi mengulangi 3 kali, "Gul." Lalu kami bertanya, "Gul, apa yang akan kami ucapkan ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Gul, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, wal mu'awwidzatain 3 marrat." Baca 3 kali Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kata Rasulullah, maka hari itu kau akan dijaga oleh Allah dari segala bentuk keburukan. Shallu ala Nabi. Yakinkan tentang hal ini ikhwani. Wallah, yakinkan. Yakinkan. Baca ayat kursi habis sholat, ini sunnah Rasulullah. Rasul mengatakan dijaga itu orang dari sholat ke sholat berikutnya. Sholat berikut dibaca lagi ayat kursi, dia akan dijaga lagi sampai sholat berikutnya. Wah, kata Rasul sudah mengajarkan semua ikhwani. Belum lagi hal-hal yang lain banyak, cuma waktu yang tidak mencukupi. Tambahkan sekarang keyakinan kita ikhwani. Jangan kita takut. Sekarang sekali lagi anda tegaskan, ya. Yang tidak boleh itu kalau kita yakin di situ ada tempat yang memang sudah kena wabah, kita tidak boleh masuk. Tapi di mana tempat yang kita tidak dengar di situ ada wabah, masuk. Kalau di situ ada kebaikan yang bisa kita dapatkan, bisa dekat kepada Allah. Kumpul seperti ini, jangan takut, jangan ragu. Sholat berjamaah apalagi, jangan buat Nabi Muhammad sedih. Umat ketakutan dengan wabah, ketakutan dengan penyakit yang belum tentu itu ada, tapi mereka meninggalkan pintu-pintu Allah. Imam Haddad mengingatkan dalam qasidahnya, ilzam bab rabbak watruk kulladun. Lazimkan engkau di pintu Allah, tinggalkan semua hal. Watlubis salama was'alil salama min daril futur. Minta keselamatan sama Allah dari segala bentuk fitnah yang ada. Anta, dalam bait tersebut, anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al yurid. Engkau dan semua makhluk Allah, termasuk itu corona, makhluk Allah dia itu. Allah yaf'al yurid. Allah dengan kehendaknya akan memperlakukan apa yang Allah kehendaki. Ingat ikhwan rahimakumullah, bala musibah sudah ditetapkan Allah, bukan harus nunggu ada sebab.
Imam Abdullah dan mengatakan kullu amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha. Segala perkara baik buruk, rezeki halal segala macam termasuk penyakit, termasuk musibah akan datang kepada kita kalau sudah ditetapkan Allah kapan waktunya datang. Bukan dengan sebab, kata beliau. Adalah sebab itu. Tapi Allah belum menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Rasul mengatakan lawijtama' al-ins wal jin. Seandainya berkumpul semua makhluk Allah, jin dan manusia, awaliha wa akhiriha, yang dari pertama diciptakan Allah sampai yang akhir, mereka semua jumlah yang tidak bisa kita hitung ini bersekongkol liyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa ma kataballahu laka. Mereka semua, seluruh manusia, jin dan manusia ini, kata Rasulullah, yang dari pertama diciptakan sampai yang akhir bersatu padu untuk memberikan keselamatan untuk kau, mendatangkan kemanfaatan untuk kau, tak bakalan mampu kecuali kalau memang sudah diizinkan Allah. Dan sebaliknya Rasul mengatakan juga, seandainya berkumpul jin dan manusia yang dari pertama diciptakan sampai yang akhir, dia durruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu alaik, mendatangkan suatu mudarat buat kau, mendatangkan suatu penyakit untuk kau, mereka tidak akan pernah mampu kecuali kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, jalankanlah hidup secara normal. Jangan antum terobsesi, jangan antum terbawa dengan keadaan. Biarkan di luar sana kita berdoa, teruskan salawat, teruskan zikir, teruskan hidup ke sunnah Nabi, makmurkan masjid, makmurkan musola, makmurkan majalis. Itu jalan terus. Kalau ada yang ngomong tutup majelis, jangan kaget lu. Pastikan dulu seluruh kafe di Palembang kata yang buka. Pastikan dulu seluruh panci pijat tak ada yang lagi buka. Tak ada lagi diskotik ataupun karaoke yang masih buka. Kalau sudah tutup galo-galo, pasar juga lah tak kata yang jualan, baru tutup majelis. Artinya wabah sudah ada. Ya, kita tengok sekarang di TV, acara masih kumpul, berjoget, bernyanyi. Subhanallah. Sekarang ada himbauan untuk kita tutup, tapi itu memang mungkin himbauan itu untuk tempat-tempat yang ada wabah. Tapi insya Allah di Palembang mudah-mudahan tidak ada. Dan kalaupun ada jauh, tak usah kita takut. Insya Allah, yakin ikhwan rahimakumullah. Tadi sudah jelas dari salawat ini. Dengan kita menghidupkan sunnah Rasulullah, menghadirkan Rasul di hati kita, di pikiran kita, di lisan kita, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dafil bala wal waba wal marad wal alam, semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak patatang petenteng, kami tidak takut, tidak. Kita tidak disuruh macam itu. Kita cuma pengen meyakinkan diri kita, aku lebih yakin, ngerasa mutmain, ngerasa tenang, bukan karena masker, bukan karena sabun cuci, bukan karena aku pakai segala macam apa, tapi karena aku menjalankan sunnah Rasulullah. Musafahah, salaman ikhwan, rugi uang. Wallah hari ini anda dapatkan ada sika uang, dia salaman dengan orang soleh, dan setelah itu dia baca Quran hampir 20 menit, anda saksikan. Aku tak berkata dengan uang itu. Lalu yang tidak mau salaman, jangan, rugi. Asir yasri, ngalir keberkahan itu dari Quran, itu mengalir. Dia yang pegang Quran, kita salaman sama dia, dapat berkah itu. Dia salaman dengan orang soleh, kita salaman dengan dia, kita dapat berkah itu. Lalu tanpa alasan yang kuat, lalu kita tidak mau salaman, alangkah ruginya kita. Nah, barengi salaman tersebut, karena salaman sunnah Rasulullah, mukaffaratul dzunub, sambil bersolawat. Itu yang diajarkan salaf, sambil salaman sambil solawat. Tak nunggu mutar, salaman sama kanan kiri juga sambil bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita, keyakinan kita, yakin dengan apa yang datang dari sisi Allah dan Rasul, yakin dengan mengamalkan apa yang diajarkan Allah dan Rasul, itu lebih menyelamatkan kita daripada ajaran manusia. Bukan berarti kita tidak mau peduli dengan apa yang diajarkan manusia, itu boleh-boleh saja kita pakai. Terakhir, nasihat buat kita galau-galau, kalau seandainya, ya, ini juga dinasihat oleh mereka-mereka, ya kita pakai kalau memang baik, ya. Ada di antara kita sakit, flu, batuk, tenggorokan sakit, itu alamat ya kan? Ya, tidak usah ke majelis. Ya, tidak usah ke masjid kalau memang kondisi kamu sakit, karena syariat mengatakan wong sakit jangan keluar, wong yang sehat jangan masuk tempat sakit, itu anjuran syariat. Jadi ya kalau memang kita ada, bukan berarti kita corona, ya ente sakit seperti itu, ya ente duduk manis bela di rumah, ya ente bisa beribadah dengan izin Allah, tapi tetap berjamaah salat, baca wirid tetap jalan, zikir tetap jalan, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita malam hari ini. Fa insyaallah taala majelis ini mudah-mudahan tidak ada yang putus. Jadwal yang kita bagikan ya sampai malam Senin depan, ya malam Senin tanggal 29 itu penutupannya insyaallah di gedung Ahlullah. Mudah-mudahan tidak ada satupun majelis yang tak jadi mi'raj. Ya, insyaallah Allah taala.